Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, hari Senin, tanggal 26 Februari 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali dengan pesan healing. Untuk pesan healing hari ini, ya, heal away addiction. It's time to let go of behaviors that are blocking you from your heart desires. Ask Archangel Raphael to help you with this healing. Jadi waktunya menyembuhkan diri, membuang segala macam ketergantungan ya. Ini waktunya untuk meninggalkan hal-hal yang dimana itu ngeblok ya, untuk mewujudkan keinginan hati kamu, dan minta bantuan malaikat agung Raphael ya, atau Archangel Raphael untuk membantu kamu dalam healing ini ya. Let go of behaviors that are blocking you from your heart desire. Ini gini, ada hal-hal yang menghambat gitu ya untuk kita memanifestasikan keinginan-keinginan hasrat hati kita ya. Dan itu bad behaviors ya, kebiasaan, hal-hal buruk ya, hal-hal buruk atau segala sikap, tindakan atau kebiasaan gitu ya, yang dimana itu sudah menjadi ketergantungan. Nah, misal nih ketergantungan terhadap zat-zat adiktif ya, seperti rokok, alkohol, drugs gitu ya, kemudian hal-hal yang negatif ya intinya. Terus mungkin bisa juga ketergantungan akan seksual ya, itu juga jika terlalu berlebihan itu jadi ngeblok energi positif yang mau masuk ya, karena otomatis zat-zat adiktif yang negatif itu tadi bisa berbahaya ya untuk ya kesehatan kita, fisik ya, maupun pikiran, mental gitu. Apalagi jika itu tentang alkohol dan juga drugs gitu ya. Kemudian juga adiktif terhadap seksual, jika itu berlebihan itu juga bisa ngeblok untuk mewujudkan keinginan atau harapan-harapan kita ya, atau cita-cita kita gitu. Karena kita jadi fokusnya nggak kepada cita-cita kita ya, fokusnya hanya kepada hal-hal yang membuat kamu ketergantungan itu tadi. Nah, mungkin nggak semua mengalami ya, tapi jika ada yang mengalami addiction ini, kamu perlu minta bantuan malaikat Raphael ya untuk membantumu. Nah, kemudian ketergantungan ini bisa juga ketergantungan kita terhadap sesama ya. Jadi kalau misalkan kamu punya pasangan atau kamu deket sama seseorang ya, entah apapun statusnya, mau itu memang pasangan kamu, mau itu memang hubungan third party ya, cinta segitiga atau affair, atau mungkin cuman HTS-an aja atau TTM-an aja, tapi ketika kamu sangat ketergantungan terhadap orang itu juga ngeblok hasrat keinginan kamu untuk kamu wujudkan ya, atau simpelnya sih ngeblok cita-cita kamu ya, ngeblok kamu untuk mewujudkan impian kamu. Karena apa? Kamu jadinya fokus ke orang itu, kalau nggak dihubungin langsung galau, marah-marah ya,
WA balasnya lama langsung overthinking, HP mati langsung overthinking, fokusnya ke dia terus sehari-hari kepoin. Dia misalkan dia bilang ke rumah temennya, bener nggak sih kepoin sosmednya, jangan-jangan dia bohong nih ya, cek ini pertemanan yang ada di sosmednya, pokoknya all about him or her ya. Nah itu juga suatu ediksi yang nggak bagus pula ya, itu juga bisa ngeblok cita-cita kamu, karena akhirnya kamu nggak fokus untuk mewujudkan visi misimu, fokusnya ke seseorang itu sehari-hari gitu ya. Jadi minta bantuan malaikat agung Rafael atau Archangel Rafael untuk membantumu healing ya. Caranya bagaimana? Kamu meditasi. Ketika bermeditasi, tentu saja sebelum bermeditasi berdoa ya, minta supaya dijaga ya. Afirmasi tujuan meditasimu untuk apa ya, misalkan kamu minta tolong, minta bantuan ya kepada Archangel Rafael, bantu aku untuk membuang atau melepaskan segala macam ketergantungan atau addiction yang saat ini sedang aku alami ya. Kamu sebutkan aja kamu addiksinya terhadap apa. Nah ketika bermeditasi bayangkan kamu di dalam shield gitu ya, ada yang memagari kamu, cahaya berwarna hijau ya, cahaya penyembuhan itu berwarna hijau. Nah itu bisa menjadi salah satu cara. Selain ya secara fisik, kamu harus mulai mengurangi ketergantungan kamu ya terhadap ya apa sekarang yang sedang kamu alami ya, untuk tidak terlalu melekat ya. Memang mungkin nggak bisa langsung drastis ya, tapi bisalah untuk bertahap ya, sambil kamu minta bantuan kepada malaikat untuk membantu proses healing kamu ya. Oke, untuk pesan healingnya kita lanjut untuk pesan semestanya. Oke, pesan semesta hari ini. Ya, 12 house introspection ya. Kalau dalam astrologi ini rumah ke-12 adalah tentang introspeksi. Jadi jika kamu mengalami sesuatu hal, kejadian ya, apa itu hambatan yang terjadi dalam kehidupan kamu, atau kamu sedang ada masalah ya, atau kamu lagi ada konflik dengan seseorang, siapapun itu, mungkin perlu adanya yang utama itu kita introspeksi dulu ya. Ya aku bilang kita ini termasuk pesan juga ya buat aku ya, karena terkadang ya namanya ya manusia biasa ya, terkadang kita merasa bahwa kita paling benar, kita benernya sendiri, semua orang lain yang salah gitu. Padahal setiap kejadian itu pasti selalu ada andil dari diri sendiri ya. Seperti contoh kita dimanfaatkan oleh orang lain. Oke, memang orang itu salah, tapi kita pun juga perlu introspeksi. Kenapa kita terlalu mudah untuk dimanfaatkan? Ya, biasanya apa? Terlalu percaya, terlalu sayang, terlalu cinta ya, akhirnya semua dikasih gitu. Sampai ketika suatu titik ternyata orang tersebut nggak tulus, hanya memanfaatkan kita ya, baru kita marah ya, benci, kecewa ya, segala sumpah serapah gitu. Padahal kalau boleh kita introspeksi, nggak ada loh yang nyuruh gitu ya, itu kan atas keinginan kita sendiri. Nah itu kita yang terlalu mudah percaya ya, kita kurang hati-hati, dan ya semua itu harus teruji oleh waktu ya. Kalau kita menaruh kepercayaan pada seseorang itu nggak bisa dalam waktu singkat kita langsung percaya, mesti teruji oleh waktu. Sama seperti persahabatan ya, kita jadi erat yakin sama sahabat kita setelah teruji oleh waktu gitu kan. Nah perlu introspeksi ya. Kemudian juga
ya selama perjalanan ini udah akhir bulan Februari ya, mungkin sepanjang bulan Februari ini coba luangkan waktu untuk introspeksi ya, apa hal-hal apa yang perlu dibenahi, mungkin perlu di cut off, ini kayaknya nggak baik ya kalau aku lanjut, atau perlu dibenahi, diperbaiki, atau oh ini sepertinya sesuatu hal ini memang worth it gitu ya untuk aku kerjakan, ya udah aku lanjut ya. Masuk ke dalam diri sendiri ya, untuk tidak selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi atau keadaan ya. Yang utama kita introspeksi diri dulu. Oke, lanjut ya. Ya, oke. Solar flares activate ya, mengaktifkan. So hari ini jadilah aktif. Jadi kalau misalkan kamu punya ide atau kamu punya rencana ya, segera realisasikan ya, aktifkan. Jangan hanya menjadi wacana-wacana udah gitu lupa. Pas tahu-tahu orang lain ternyata udah ngerjain ide kamu, nyesel, ternyata malah orang lain yang sukses ya. Kemudian juga ya jadilah aktif untuk nggak mager ya hari ini ya. Orang kalau pengen sukses itu ya memang harus sibuk ya, harus sibuk. Kalau cuman berdiam diri, mager-mageran gitu ya, goler-goleran aja di rumah, ya nggak gimana bisa sukses. Kita pasti akan kalah dengan yang lain ya. So jika memang kamu udah punya rencana, bisnis plan, atau kamu punya ide ya, segera aktivasi, segera realisasikan ya. Walaupun mungkin mesti merangkak, merintis ya, step by step gitu. Jangan sampai kamu menyesal karena tiba-tiba orang lain udah ngerjain ide kamu ya, mereka udah sukses duluan. Seperti itu. Oke. Kemudian ya, Cancer, immerse. Oke, ini Cancer ini tentang bagaimana kita menjaga diri kita dan merawat diri kita ya. Jadi pesannya adalah jaga badanmu ya dengan makan makanan yang bernutrisi ya. Kemudian juga hal-hal di sekitar kamu ya. Jadi apa, zodiak Cancer ini zodiak yang apa ya, ibu dari semua zodiak gitu loh. Zodiak yang menjaga, merawat, menyayangi gitu ya. Jadi ya intinya hari ini pesannya terapkan itu untuk menjaga kesehatan badan ya, konsumsi makanan yang bernutrisi. Kemudian kalau misalkan kamu punya kebun gitu ya, atau tanam ya, mungkin luangkan waktu untuk lebih care ya, merawat tanaman. Atau kalau misalkan kamu punya binatang peliharaan ya, hari ini mungkin waktunya buat grooming, atau kamu ajak jalan-jalan, sayang-sayangi dia gitu ya. Atau kalau misalkan kamu masih ada orang tua ya, bapak, ibu lengkap, atau salah satunya hari ini mungkin perlu kamu memberi perhatian lebih ya kepada beliau. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Energi hari ini ya, Three of Coin. Akan ada peningkatan level di pekerjaan kamu ya, jadi bisa beberapa ada yang naik jabatan gitu ya, dapat promosi jabatan, atau ada peningkatan gaji ya, atau bonus. Kemudian juga bisa pula kamu mendapatkan kepercayaan ya dari big boss kamu, dari bos kamu, atau klien atau customer gitu ya. Jadi kayak kamu dikasih kepercayaan nih loh, ada project kamu yang handle, kamu yang pegang gitu. Atau kamu punya
klien atau customer ya, atau nasabah nih loh, aku percayakan nih duitku ya buat beli produk kamu atau menggunakan jasa kamu atau buat kamu kelola ya. Kemudian juga ada kerjasama. Jadi kalau kamu lagi cari kerja nih, ada sebuah peluang bakal diterima kerja gitu ya. Terus mungkin kamu ada join bisnis sama partner bisnis gitu ya, sama seseorang ya. Kemudian juga dalam hubungan ya, jika kamu sedang berkonflik, aku rasa hari ini akan ada rekonsiliasi ya, atau perbaikan. Terus ada peningkatan level juga ya, hari ini kamu sama pasanganmu tuh kayak lebih serius lagi gitu ya, lebih intens, lebih mantep gitu ya, lebih lebih ini ya, satu sama lain tuh lebih bertanggung jawab gitu akan komitmennya ya. Ada rezeki juga sih ya, nih Three of Pentacle. Ada rezeki buat kamu hari ini. Oke, The Hermit. Beberapa ada yang hari ini kamu memang lagi pengen sendiri, menarik diri. Nah, ini sinkron dengan six sih, 12. Yep, sinkron dengan 12 house ya, tentang introspeksi. Jadi beberapa ada yang kamu hari ini lagi pengen menarik diri, lagi pengen sendiri, nyaman, yaitu tadi ya, coba untuk introspeksi atau ya merancang gagasan-gagasan atau bikin planning-planning untuk visi misi kehidupan kamu ke depan ya, atau memang ya lagi pengen tenang aja sendiri, lagi nggak pengen hiruk pikuk, lagi nggak pengen diganggu gitu ya. Atau hari ini ada sesuatu yang kamu fokuskan, jadi misal nih hari ini kamu mau fokus untuk ngejalanin rencana A ya, terus ada teman-teman kamu nih ngajak hangout, ngajak jalan ini ono, kamu tolak, nggak, aku lagi fokus nih, ini project aku mesti kelar dulu atau kerjaan aku mesti kelar dulu. Nah ya, seperti itu. Kemudian juga ada beberapa yang hari ini terhubung dengan guru spiritualnya ya, mungkin kamu semacam ingin berkonsultasi atau meminta pencerahan ya, mungkin kamu menghubungi guru spiritual kamu, atau mungkin nggak ada hubungannya sama spiritual ya, menghubungi guru kamu, dosen kamu gitu ya, untuk konsultasi atau ya seseorang yang dituakan ya, atau bisa pula kamu mungkin ke tarot reader ya, lagi buntu nih, butuh pencerahan atau jawaban ya. Dan The Hermit ini simbol zodiak Virgo. Jadi mungkin kamu berzodiak Virgo, ada yang berzodiak Virgo ya yang menyimak video aku ini, atau hari ini kamu berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Virgo ya, mau itu dalam percintaan, pertemanan, pekerjaan ya. Oke. Justice, Libra ya. Oh, ini juga ada Cancer. Jadi mungkin kamu berzodiak Cancer, Libra, atau Virgo, atau berdealing dengan mereka yang berzodiak Cancer, Libra, atau Virgo ya. Mau urusan apapun itu. Nah, Justice, ada keadilan yang akhirnya kamu dapatkan. Jadi kalau sebelumnya kamu tuh kayak selalu di apa ya, ibaratnya itu selalu dibully misalkan ya, selalu jadi apes-apesan gitu ya. Atau kayak kamu merasa tidak mendapatkan keadilan ya, merasa kayak selalu jadi pihak yang dikecilkan, diremehkan, dilemahkan, atau dikalahkan. Nah hari ini semesta baik ya, memberikan kamu keadilan. Jadi apa yang menjadi hak kamu, yang selama ini kamu merasa tertindas ya, mungkin ya ada keadilan hari ini ya, dimana semua hal yang menyakitkan itu akan berganti dengan kebahagiaan. Nah, sebaliknya, jadi ini seperti kartu karma juga ya. Sebaliknya, orang-orang yang telah memberikan kamu ketidakadilan ya, membuat kamu susah atau membuat kamu menderita ya, mereka pun juga akan mendapatkan keadilan dari semesta ya. Tentu saja sesuatu hal yang harus mereka bayar, dan itu ya Tuhan yang punya wewenang untuk itu ya. Makanya aku selalu tolak kalau untuk pembacaan karma apa yang dia dapatkan ya, karena bukan
wewenang kita manusia. Kalau versi aku ya, dan aku juga nggak mau menarik energi karma, berat energinya ya. Jadi ya semuanya akan mendapatkan keadilannya masing-masing ya. Oke, kemudian juga ada dari kalian yang hari ini berurusan dengan hukum ya. Jangan takut dulu, bukan berarti melanggar hukum. Maksudnya ada urusan-urusan yang berkaitan dengan legalitas atau kontrak, komitmen atau kerjasama. Nah ini sinkron dengan Three of Pentacle ya. Mungkin kamu ada yang hari ini ngurus dokumen-dokumen ya, entah itu paspor, visa, apa yang ringan, KTP ya kali. Terus mungkin ada yang apply kredit, ada yang akad kredit, pengajuan apa proposal, atau juga akad jual beli, akad kredit dan lain sebagainya. Intinya sih atau kerja perpanjangan kontrak ya. Intinya sih ada hal-hal yang berkaitan dengan hitam di atas putih gitu loh. Oke. Oke, The Sun. Wow, ini keren banget sih. Ada kebahagiaan ya, kesenangan-kesenangan hari ini. Cuaca hari ini juga hangat ya. Semoga nggak hujan ya. Terus jika kamu lagi mencari-cari sebuah informasi ya, yang mungkin selama ini kamu ngerasa stuck atau buntu, nah ya finally hari ini ada pencerahan ya, kamu mendapatkan informasi yang memang kamu butuhkan ya. Mungkin kamu juga sempat stuck cari solusi. Nah hari ini nih The Sun, ada solusi, ada jalan keluar, kebahagiaan ya, informasi yang kamu butuhkan, pencerahan ya, dan juga situasi hubungan yang membaik karena tadi juga ada energi rekonsiliasi ya. Oke. Energi rezeki juga ya, karena ya matahari itu kan menyinari seisi bumi ya. Jadi ya seperti rezeki. Ada rezeki buat kamu hari ini. Wow, aku ngomongin rezeki langsung nih ketarik kartu Nine of Pentacle ya. Bahkan ada rezeki nomplok ya. Ada rezeki nomplok yang mungkin nggak kamu duga. Ini karena 9 pentacle atau 9 koin, jadi nominalnya juga lumayan besar ya, lumayan besar. Nah, terutama buat kamu energi feminim ya, hari ini aura kamu lebih cemerlang, lebih cerah, lebih cantik ya. Ya emang udah cantik, semuanya cantik, lebih cantik lagi karena auramu bersinar, berseri-seri ya. Ya mungkin karena ini ya, ada energi-energi baik ya. Oke, next kita lihat untuk love message ya, pesan percintaannya. Oke, wow, new beginning, ada awal baru ya, atau memulai sesuatu yang baru. A new adventure awaits, embrace it and live your dreams passionately. Ada hal-hal baru dalam kehidupan percintaan kamu ya. Kalau yang berantem, berkonflik ya, memperbarui hubungan sehingga hari ini kamu tuh jadi bergairah, jadi semangat gitu ya. Oke, next untuk pesan malaikat hari ini. Angel, berikanlah petunjuk atau pesan untuk hari ini. Ya. Look for a sign. Angel memberikan pesan atau malaikat memberikan pesan, peka terhadap tanda-tanda yang ada ya. Jadi kalau ada sign itu mungkin ada petunjuk lewat intuisimu, feeling kamu, perasaanmu kerasa nggak enak atau bagaimana, kayak instingmu, oh yakin ini oke, atau firasat-firasat yang ada ya. Atau bisa juga sign ini misalnya apa namanya, hari ini tuh udah mendung gelap, nah itu petunjuk ya, artinya mungkin kamu tunda dulu untuk keluar rumah ya. Terus kemudian pekalah terhadap pesan-pesan yang masuk, mungkin dari suara hati kamu atau intuisi kamu ya. Atau bisa juga ada kamu hari ini akan sering melihat ya, muncul adanya angka kembar atau angel number. Nah yang paling sering muncul
angka berapa ya, 111, 222 atau angka-angka yang lain ya. Coba kamu bisa googling nih maksudnya apa nih kok aku dapat petunjukin terus gitu ya. Atau bisa juga sign itu juga dari apa saran dari orang lain ya, mungkin juga kamu mesti peka. Nah itu ya. Oke, yang terakhir untuk afirmasi hari ini ya. Let your inner fire warm you but not burn you. Jadi biarkan api yang muncul dalam dirimu menghangatkan kamu, bukan untuk membakar kamu ya. Jadi kamu boleh punya rasa optimis ya dan semangat, tapi jangan sampai menjadi ambisi yang berlebihan ya, dimana terlalu berlebihan itu bisa membakar ya. Jadi cukup sebagai api dalam dirimu itu cukup sebagai penghangat, jangan sampai membakar dirimu dengan ambisi yang berlebihan sehingga mesti menghalalkan segala cara ya. Jadi mesti diperhatikan ya, boleh semangat, boleh optimis, tapi jangan ambisi terlalu berlebihan ya. Jangan biarkan api dalam dirimu itu membakar, cukup hanya menghangatkan kamu aja ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan ya untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.